Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa channel YouTube Roni Dahroni, hari ini saya bertemu dengan teman saya sekaligus guru saya dalam bidang membangun sebuah usaha wisata. Dan sebelum lanjut, tekan tombol subscribe ya, biar saya semakin semangat membuat konten-konten yang mudah-mudahan inspiratif. Amin. Nah, ini namanya, saya suka memanggilnya Mas Eko. Mas Eko Pokret, Mas Eko Bajabang Edward. Edward Pokret. Ya sudahlah. Memang hari ini Pokret Edward sudah totally closed. Tapi saya tidak akan fokus urusan itunya, tapi lebih ke saya akan coba menggali pengalaman sekaligus ilmu bagaimana memulai sebuah kreativitas hingga layak konsumsi, dan sudah ada buktinya banyak warga saudara-saudara yang menikmati adanya Pokret ya. Alhamdulillah. Saya awali dengan pertanyaan, Mas Eko. Oke. Dulu ide membuat Pokret, Edward Pokret terakhir namanya, sebelum ada kisah pilu kemarin, itu awalnya seperti apa? Keinginan, karena di Kecamatan Cipende ya, khususnya Kecamatan Cipende itu belum ada tempat wisata sekaligus edukasi yang kalau menyamain Lembang mah susah, tapi minimal kita bisa sedikit menyamain Lembang Ya. Konsep awalnya karena kita ingin punya sesuatu yang bisa dibanggakan di Desa Nanggeleng, untuk masyarakat Desa Nanggeleng, walaupun tempatnya di perusahaan perkebunan dulu namanya PT PP Bajabang Indonesia Ya. tapi kita berusaha terus minta izin, itu yang paling susah, minta izin dari pihak direksi PT PP Bajabang Indonesia, karena belum ada sejarahnya. Dari zaman kolonial perkebunan di Pasir Ucing ini, tempatnya di Pasir Ucing ya, belum ada sejarahnya dibikin tempat wisata. Oh, sebentar. Ini berarti idenya itu orisinil, murni dari Mas Eko gitu? Idenya dari kita ya. Kita itu ada Pak Haryo yang sekarang juga resign. Dia sekarang di perkebunan sawit di Bogor. Dia juga berusaha untuk bikin sendiri di sana, karena jiwa beliau juga sama dengan saya, jiwanya ya jiwa pengen membahagiakan masyarakat ya dengan kreativitas kita gitu. Dulu itu yang idenya itu dari Pak Haryo, terus saya sendiri, terus ada namanya Dadan, Pak Dadan. Sekarang dia di KBB, dia jadi PNS di KBB. Terus ada satu lagi namanya Pak Heriawan, tapi beliau masih kerja sekarang di Pasir Ucing Timur yang dulu PT PP Bajabang Indonesia, sekarang jadi Pasir Ucing Timur. Jadi yang tersisanya Pak Heri? Ya. Pak Heri. Baik. Nah, itu barangkali salah satu cerita awal. Kemudian pada kopi. Siap. Disuguhan kopi guys. Nah, kan itu pasti pas awal mengeluarkan ide banyak tantangan nih. Banyak. Ketika misalkan ada respon dari perusahaan, itu tuh langsung, oh nyasok der, tah ya waragadna butuh sabara kok, sabara meter, gitu tuh. Posisi tahun 2018 ya kita mulai itu. 2018 ya. 18 itu kita presentasiin proposal kita atau yang kita sering sebut dengan business plan. Selama ngaheuyeuk Pokret, ngebangun Pokret, suka dukanya seperti apa? Beratnya di pencarian modal ya.
saat kita bikin bisnis plan-nya jadi, terus kita ke kantor pusat yang ada di Jakarta di Manara Karya, kita presentasiin dan dapat respon bagus. Direktur utamanya juga ngasih aplaus. Cuman posisinya karena perusahaan sedang goyang, jadi nggak bisa ngasih uang. Itu dari awal, kemudian buka, mulai beraktivitas, sampai kemarin terakhir ditutup, itu berapa lama itu bertahannya? Setahun. Setahun ya? Setahun. Persis setahun ya? Setahun. Jadi 2018 akhir ya, Akhir? sampai 2019, dan ditutup itu kemarin Pas COVID ya? Covid ya, pas Covid. Ya ada momentum juga, Ya. momentum Covid. Ada penyerta ya. Baik Mas Eko, saya ingin membedah kira-kira apa yang bisa saya bawa, termasuk penonton channel YouTube saya, terutama orang-orang muda yang punya gairah wirausaha di bidang wisata. Memang cukup menjanjikan ya hari-hari Ya. ini. Apa mental persiapan yang harus dipersiapkan ketika, taruhlah kemarin pengalaman Mas Eko membangun Pokret Tanpa modal. ya, bisa dibilang seperti itu kan ya? Jadi kita itu modal dengkul ya. Tekad dan keinginan. Jangan sampai nggak ada tekad, nggak ada keinginan. Karena kalau cita-cita doang nggak bisa. Kalau cita-cita cuma kita pengen bikin ini, cita-cita doang, tapi kita nggak ada tekad, nggak ada perjuangan. Karena semua yang kita lakukan kemarin, kenapa kita bilang kita? Saya bilang kita karena posisinya ada andil, yaitu ada Pak Haryo, ada Pak Heri, ada Pak Dadan, ada saya. Termasuk kan nih? Masuk karena ngebantuin Promosi lah minimal. bantuin promosi. Jadi masalah bikin tempat wisata itu yang paling utama itu lahan. Yang kedua, lahan itu belum tentu bisa masuk di tempat wisata. Karena tempat wisata itu nggak bisa sembarangan. Kalau bikin tempat wisata itu harus memenuhi kriteria. Kalau kata orang-orang yang teman-teman saya ya, yang di kreasi alam Lembang, ada Pak Ade, ada juga banyak teman-teman saya di sana, itu ngajarin ke saya kalau bikin tempat wisata itu tempat yang paling utama. Nah setelah tempat baru modal itu nomor 2. Kenapa? Tapi modal itu bisa kita siasati, jadi nomor 2 bisa jadi nomor sekian. Kenapa? Yang kedua itu, yang ketiga ya, yang bisa jadi kedua itu kreativitas kita. Karena saya masih ingat Bapak Gubernur waktu datang ke Pokret ya, dulu Pokret kalau anak-anak bilangnya Pokret ya kan. Padahal di legalitas kita itu Edward, edukasi agro dan wisata kan. Pak Bupati selalu bilang awi ditapal-tapal gengge jadi. Terus waktu Bapak Wakil Gubernur Pak Hengki juga datang. Wakil Bupati. Oh ya, Wakil Bupati ya. Aduh nanti mungkin ya. Amin. Beliau juga bilang bagus katanya. Jadi ada kreativitas. Jujur kita modal nol. Kenapa? Dengkul tadi ya? Ya, kenapa kita modal nol? Ya karena posisi kita nggak mau ngebebanin perusahaan pada waktu itu. Tapi kita pengen bikin sesuatu yang bisa dibanggakan oleh perusahaan, bisa dibanggakan juga oleh orang sekitar. Ya kita gimana caranya supaya bisa mewujudkan impian kita gitu, cita-cita kita bikin tempat wisata. Ya banyak pengalaman. Terakhir Mas Eko, Ya, mungkin karena di luar sana sudah terhampar fans atau penikmat suasana Pokret yang dengan ditutupnya kemarin pasti ada kecewa lah ya. ya. Nah, apa kira-kira
ungkapan yang bisa Mas Eko ungkapkan bagi saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip kehilangan sesuatu yang pernah mereka kagumi atau cintai, itu seperti apa? Jujur saya sedih ya. Jangan nangis, jangankan saya gitu ya. Jangankan saya. Pak Haryo juga sampai ngeluarin air mata waktu tahu Pokret atau Edward atau Pokret dibubarkan. Dikarenakan ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan di sini ya, karena itu off the record-nya perusahaan. Tapi jangan khawatir. Saya, Pak Haryo, mungkin juga Pak Dadan atau yang lain, atau mungkin juga Pak Roni nanti. Amin. Asal kita punya keyakinan, kita punya tekad, masalah lahan, masalah modal, masalah yang lain-lain lah, nuturkan. Yang penting niat, tekad harus kuat. Amin. Dan lillahi ta'ala. Amin ya Allah. Karena di dunia wisata itu kebanyakan itu di dunia wisata ya, yang saya gelutin kemarin itu bukan masalah nominal uang, tapi kebahagiaan yang kita dapat dari membahagiakan orang. Saat pengunjung datang terus merasa senang, terus merasa bahagia, happy, lihat tempatnya enak, itu kebanggaan tersendiri, nggak bisa dibayar dengan uang. Ada cuci mata dikit. Ya, kalau itu mah alami ya. Sebuah konsekuensi. Baik, Mas Eko, menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi biarlah itu menjadi rasa penasaran saya dan rekan-rekan yang lain. Yang jelas, nuhun waktosna sharing informasinya. Rekan-rekan, saudara-saudara yang sedikit merasa kehilangan Pokret, jangan khawatir ya. Mudah-mudahan Mas Eko di tempat yang kemarin juga ada yang melanjutkan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Dan Mas Eko juga saya ada rencana. Mudah-mudahan nggak lama lagi, kalau Allah mengizinkan. Amin. Dan doa dari teman-teman semua, saya dan rekan-rekan dan tim dari Wisata Alam Lembang akan berusaha membuat tempat wisata yang benar-benar bagus, lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat, Ajak lebih saya ya. Oke, siap. Lebih update. Amin. Permainannya lebih update, segalanya lebih ini. Mudah-mudahan di tahun ini atau mungkin tahun depan kita udah jadi. Amin. Kita tunggu realisasinya ya, kejutan dari Mas Eko. Doain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian wawancara dengan Mas Eko. Saya Rinda Harani mengaturkan terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Atur nuhun sudah ditonton kalau yang nonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Dan sekali lagi tetap semangat Mas Eko. Semangat. Insya Allah selalu ada jalan. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sami-sami. Bandung Barat. Engkau lakukan